Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon tarbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading, ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu, mereka menambah semarakmu. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga, ganti barang-barang daganganmu. Dari Bet Togarma mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima, ganti barang-barangmu. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak dan balsam, ganti barang-barang daganganmu. Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakhar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu.
besi yang sudah dikerjakan dari uzal, kayu teja dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan, dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Raema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kane, Edan, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Kelautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut, semuanya ke daratan, lari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis, jiwa merana, karena engkau suatu ratapan yang pahit. Dalam ratap karena engkau, mereka mengucapkan, menangiskan ratapan, siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan. Sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamanya engkau. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yehezkiel 27. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang salah dengan menjadi kaya? Apakah Tuhan benci kepada orang kaya? Tentu tidak. Di Alkitab banyak dicatat orang kaya yang disayang Tuhan dan mengasihi Tuhan. Misalnya Abraham, perempuan Sunem,
di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dan Ayub. Tirus negara yang kaya raya, suatu kota pelabuhan perdagangan yang kaya raya, makmur dan dihormati bangsa-bangsa sekitarnya. Kekayaan Tirus sangat dikenal dan dikagumi. Kapal-kapal Tirus terkenal keindahannya, kemegahannya, dan kekuatannya karena terbuat dari bahan kayu pilihan milik mereka sendiri di dalam ayat 5-7. Bahkan bangsa-bangsa lain termasuk Israel mengimport kayu-kayu Tirus ke negeri mereka untuk membangun rumah-rumah dan istana termasuk kuil mereka dalam 2 Raja-Raja 5. Tetapi sungguh tragis di mana kota itu harus tenggelam ke dalam laut di ayat 27 dan 34 hingga lenyap selamanya di dalam ayat 36. Ini diakibatkan bangsa itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan mengakibatkan seseorang akan berpusat kepada dirinya sendiri. Apa yang dia miliki itu karena kekuatannya, karena kepintarannya, bukan lagi dilihat sebagai pemberian Tuhan. Maka dengan itu lahirlah kesombongan. Semua ini ada karena usahaku sendiri. Kekayaannya menjadi berhala baginya. Tuhan tidak menghalangi orang memiliki banyak harta. Tuhan juga tidak melarang anak-anaknya untuk bekerja keras dan kemudian jadi kaya. Namun yang Tuhan tidak inginkan adalah bila kekayaan itu membuat lupa akan pemeliharaan Tuhan. Saat kekayaan menjadi segala-galanya, ia menjadi berhala. Kehancuran Tirus mengingatkan kita untuk tidak angkuh dan lupa daratan bila kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah. Tetapi marilah itu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.